Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Baiklah kali ini saya akan menjelaskan kembali kita pada pertemuan, teknik pemesanan kris. Di era pandemi ini kita harus belajar tatap muka dan tatap muka sehingga ya pembelajaran kita melalui via video pembelajaran. Sebenarnya ini saya sampaikan, pada pertemuan dari pertemuan pertama ini sampaikan secara tatap muka, ada praktek, tapi karena masih pandemi nanti maka beberapa penjelasan yang bisa dilakukan via daring yang akan kita lakukan via pembelajaran PES, teknik pemesanan PES sebenarnya sudah harus disampaikan mulai di siswa kelas 11 semester 3. Tapi di sini saya akan mengulang dari awal lagi dan saya jelaskan secara runtut untuk kembali mengingat tentang mesin PES. Di era pandemi ini kita harus tetap belajar, kita harus pintar-pintar menyiasati, pintar-pintar untuk menumbuhkan semangat untuk terus belajar, karena kalau tidak maka era pandemi ini akan menjadi era yang bodohan untuk kita semua. Anak-anak muda terlena dengan kondisi tidak berangkat ke sekolah tapi melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang positif, sehingga pada akhirnya ketika usia produktif kalian ini yang nantinya harus bekerja, kalian tidak punya banyak hal kompetensi untuk menghadapi dunia kerja. Maka harapan saya, apapun masalahnya, kita pandemi seperti ini, kalian tetap belajar dan terus belajar. Kesempatan dengan cara apapun, tadi apapun. Sekarang pembelajaran sangat mudah, internet dimanapun juga ada untuk kalian untuk kita hidup di era yang sangat modern. Mau pembelajaran seperti apapun, sebenarnya. Ya, baik, kita mulai pengoperasian mesin milling operation atau mesin PES misalnya. Kegiatan pembelajaran ini nantinya harapkan mampu melakukan pertama, menjelaskan cara mengoperasikan mesin PES. Ya, jadi kalian harus bisa menjelaskan mesin PES ini pengoperasiannya seperti apa. Nantinya mulai dari setting bahan, benda kerja untuk membuat komponen, benda kerja ini harus dicekam menggunakan apa, dicekam dengan posisi seperti apa, harus menggunakan pisau fresh jenis apa, kecepatan sayapnya berapa, itu kalian kita yang mengoperasikan mesin harus mampu untuk melakukan dengan tepat. Karena kesalahan pemasangan benda kerja, kesalahan mengatur kecepatan putaran, kesalahan menentukan alat potongnya, maka hasil yang dihasilkan pasti tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Kalaupun sesuai, pasti waktunya mungkin akan terlalu lama, sehingga efektivitas pekerjaan tidak dapat tercapai. Dan sebuah harusnya dalam waktu 1 hari menghasilkan sekian ratus komponen, mungkin hanya puluhan komponen yang bisa dikerjakan karena
pelatihan atau pengoperasian mesinnya. Selain menjelaskan, yang kedua kalian juga harus bisa mengoperasikan mesin freeze-nya. Tombol on-nya di mana, bagaimana memutar spindle-nya searah jarum jam bagaimana, mengatur kecepatannya bagaimana. Kan setiap mesin freeze punya karakter yang berbeda, tapi intinya sama. Ada pengatur kecepatan spindle, ada pengatur kecepatan eretan, tombol on off, emergency. Semua mesin harus dipahami karena setiap mesin biasanya punya posisi tombol yang berbeda. Beda merek, beda tipe, beda posisi tombol. Itu ya pengoperasian mesin freeze harus bisa dilaksanakan. Harus mampu dikuasai. Nah, yang ketiga, mengoreksi kesesuaian komponen yang dibuat berdasarkan spesifikasi. Contohnya kita membuat slot atau membuat benda rata. Hasilnya seperti apa? Tingkat permukaannya, kehalusan permukaannya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pesanan. Berdasarkan dari gambar kerja kan ada ketentuannya kerja. Misalnya gambar kerja menyatakan ukuran kehalusan N7. Apakah sudah didapatkan kehalusan itu sesuai dengan yang diminta oleh mesan? Dan nantinya juga ukurannya. Persegi ukuran 10 mili kali 10 mili kali 20 mili dengan toleransi 0,2. Apakah sudah sesuai ukurannya dan batas toleransi itu? Dengan toleransi plus 2, plus 0,2. Berarti maka tidak boleh lebih dari 0, dan tidak boleh kurang daripada ukuran yang diharapkan. Kalau misalnya ukurannya toleransinya plus minus 0,2 ya berarti tidak boleh lebih dari 10,2, tidak boleh kurang dari 9,8. Nah, seperti itu. Mengoreksi kesesuaian komponen. Kalau salah berarti ya kita setting mesinnya atau langkah-langkah penyayatannya terlalu berkurang. Nah, kalian harus mampu untuk mengoreksi kesesuaian komponen berdasarkan dari spesifikasi gambar kerja yang diinginkan. Jelaskan cara pengoperasian mesin freeze. Tujuan khusus pembelajarannya memahami prinsip kerja dan kegunaan dari mesin freeze tadi. Menjelaskan jenis-jenis mesin freeze dan kelengkapannya. Di mesin freeze ini ada beberapa jenis. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Memahami bagian-bagian dari mesin freeze dan fungsi-fungsinya. Bagian-bagian tombol, eretan, spindle, kalian harus mampu untuk prinsip kerja mesin freeze. Mesin freeze secara prinsip kerjanya ini kebalikan dari mesin bubut. Kalau mesin bubut, pisau bubutnya diam, benda kerjanya yang berputar. Sedangkan mesin freeze, pisau freeze-nya yang berputar, sedangkan benda kerja yang terpasang pada meja diam. Sudah terpasang pada meja dengan cat, dengan menggunakan kepala pembagi atau rotary table, maka posisi dari benda kerja itu adalah diam. Kegunaan mesin freeze
pertama meratakan permukaan, ya, meratakan permukaan. Yang kedua membuat alur, buat alur. Jadi misalnya alur pasak, alur slot, slot T, slot ekor burung. Ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan mesin freeze. Ketiga, membuat benda bertingkat dari posisi benda yang bertingkat. Contohnya seperti halnya pembuatan baut memegang pada slot. Memperbesar lubang atau membuat lubang. Dan yang kelima, membuat roda. Jenis-jenis mesin freeze. Yang pertama, ini adalah mesin freeze vertikal. Mesin freeze vertikal karena posisinya jadi dilihat dari posisi spindle-nya. Ini spindle. Yang dimaksud dengan spindle adalah bagian pada mesin yang mampu untuk berputar, itu digunakan spindle. Jadi ini spindle-nya kita namakan mesin freeze vertikal. Dan ini meja eretan. Di sini posisi meja eretan, di mana ini bisa diletakkan tempat pencekaman benda kerja, mulai dari cak, rotary table, atau kepala pembagi membuat proses. Ya. Ini ada dua handle untuk memutar eretan, secara arah kiri kanan atau maju mundur. Sedangkan untuk posisi tinggi rendah ini bisa menggunakan eretan, menaikkan dari eretannya. Ada tuasnya lagi, 3 tuas. Tuas 1 untuk menggerakkan kiri kanan, tuas keduanya untuk maju mundur, ya, ketiganya untuk naik turun dari meja. Dan ini mesin freeze horizontal, karena posisi spindle-nya berputar horizontal. Jadi gini, ini ada batang pemegang untuk pisau freeze-nya. Misalnya untuk menggunakan freeze map atau untuk pisau modul. Nah, ini juga sama ada eretan, di mana eretan sebelah sini ini adalah untuk menggerakkan kiri kanan, eretan yang ini adalah untuk maju mundur, sedangkan ini untuk naik turun, eretan panjang, meninggikan atau merendahkan posisi dari eretannya, meja eretan. Dan di sini ada tuas-tuas lain, ada tuas otomatis agar eretan bergerak secara otomatis, ada untuk tuas untuk kecepatan geraknya dari gerak eretannya, atau kecepatan untuk putaran spindle-nya, ya. Ada lagi mesin freeze universal. Jadi posisinya mesin freeze universal ini bisa untuk posisi vertikal ataupun posisi horizontal. Jadi bisa dibolak-balik posisi. Mesin freeze vertikal. Lagi letak sumbu utama spindle tegak lurus dengan meja. Kepalanya tegak dapat diputar sehingga kedudukan sumbu utama bisa menyudut terhadap sumbu. Ya, jadi posisinya ini bisa geser. Jadi mesin freeze horizontal, biasanya letak sumbu utama spindle sejajar dengan mesin. Meja mesin yang dapat digerakkan pada 3 arah, membujur, melintang, dan turun.
garis horizontal, universal, letak sumbu utama spindle sejajar dengan mesin, meja mesin dapat diputar mendatar dan membuat sudut 45 derajat ke arah tiang mesin. Jadi meja mesinnya ini bisa diputar. Fungsinya apa? Fungsinya kadang-kadang kita membuat contohnya salah satunya roda gigi miring atau roda gigi helix. Maka berapa kemiringannya dari roda gigi tersebut, maka meja mesin ini bisa kita miringkan. Semoga nanti ada waktu kita bertatap muka dengan yang mungkin terbatas, kemudian bergantian praktek. Nantinya kalian bukan hanya teori tapi benar-benar bisa melaksanakan praktek menggunakan hanya perlengkapan mesin grease sama cak. Kedua, ini ada dividing head. Ketiga, di sini ada tailstock atau kepala. Cak fungsinya untuk memegang benda kerja yang secara bentuk dominannya pada bentuk-bentuk benda kerja yang persegi, sehingga dapat ditekan ini dengan bisa untuk membuat untuk benda bertingkat atau membuat alur pada posisi benda persegi, mengebur, maka penempatannya bisa menggunakan cak. Selanjutnya dividing head. Nah, dividing head atau kalau di area kepala pembagi. Ini ada piringan pembaginya. Ini piringan pembagi. Ini letak dari benda kerja bisa dipasangi dengan cekam. Adanya cekamnya pada mesin bubut. Kepala pembagi ini ada dua yang sering umumnya digunakan, ada dua jenis, yaitu kepala pembagi dengan tipe cincin nanti dan kepala pembagi yang dengan tipe round and shape. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya letak pada jumlah lubang-lubang pembagi. Secara prinsip kerja sama. Dan dominannya kebanyakan kepala pembagi ini mempunyai perbandingan 1:40. 1:40. Maksudnya apa? Maksudnya satu kali putaran dari piringan 40 kali putaran tuas piringan ini, maka akan memutar satu kali 4 benda kerja. Ya, satu kali putaran ini, maka kita memerlukan 40 kali memutar di tuas ini, maka perbandingannya adalah 1:40. Terus di sini ada namanya tailstock atau kepala lepas. Fungsinya adalah untuk sebagai penyangga benda kerja ketika kita membuat benda dengan alur yang panjang atau membuat roda gigi dengan panjang, sehingga untuk posisi di baliknya bisa ditekan pakai tailstock atau kepala lepas, sehingga benda itu lebih stabil ketika dilakukan penyayatan, benda itu di ujungnya tidak tertiak. Ya, sama aja ketika kita membubut benda kerja panjang, maka kita menggunakan kepala lepas untuk memegang di ujung. Perlengkapan selanjutnya ini ada arbor, adaptor, dan milling cutter atau pisau millingnya. Arbor fungsinya adalah untuk memegang benda pisau-pisau yang seperti end mill atau bur.
Jadi pisau bor atau end bisa dipasang pada posisi ini. Kalau adaptor ini jaminannya hanya pada salah satu jenis bor saja, tergantung dari ukuran adaptornya ini. Misalnya bor dengan diameter 15, maka adaptornya gunakan diameter 15. Ini ada milling cutter, ya, ada jenis milling cutter, banyak sekali milling cutter yang sesuai dengan kebutuhannya. Terus ada lagi ragum, ada macam-macam ragum yang biasa digunakan pada mesin fris. Pertama, ragum berputar. Sebenarnya ragum biasa seperti ragum cat biasa, tapi cuma di sini posisinya ada sudut putarnya, jadi kita bisa memutar, memiringkan posisi ragum sesuai dengan sudut yang kita inginkan sesuai kebutuhannya. Miringkan kiri kanan berputar secara mendatar. Terus ada lagi ragum universal. Nah, selain memiringkan ke kiri kanan, juga bisa memiringkan posisinya tegak, ya, posisi tegak, posisi 45 derajat. Mungkin kita akan membuat chamfer. Kita membuat chamfer tapi posisinya dengan menggunakan pisau end mill. Hari ini bisa kita gunakan ragum universal. Terus ada lagi rotary table. Rotary table ini berarti meja putar. Jadi di sini ada tuas pemutar. Nah, ketika kita putar tuas ini, maka posisi meja di sini akan ikut putar. Dan rotary table ini lebih dominan berfungsi untuk kita membagi benda kerja dengan atau membuat lubang dengan jumlah dan posisi yang pembagian yang sama. Misalnya kita membuat lubang pada plat dengan jumlah 6 yang posisinya lingkaran penuh, maka ya rotary table ini bisa kita putar, kita bagi menjadi 360 derajat bagi 6. Jadi setiap 60 derajat melakukan pengukuran ini kita bisa dibantu dengan rotary table. Nah, ini di feeding head. Lebih lanjut dengan di feeding head. Kegunaan pembagi sudut benda kerja yang akan di-freeze sehingga menghasilkan pembagian yang sama. Nah, jadi di sini ada pembaginya, piring pembaginya, ada mana yang akan kita gunakan tergantung dari kebutuhan. Stok tadi, kepala lepas, fungsinya untuk menahan benda kerja yang akan di-freeze bila benda kerja dipasang di antara dua posisi benda kerja yang panjang. Ini arbor, selanjutnya bagian 4 dudukan pisau pada bagian bentuk virus dan ujung lainnya bergulir, ya ini pas faktor. Alat menjepit pisau freeze yang bertangkai virus. Bentuknya bermacam-macam tetapi prinsip kerjanya sama. Kemudian ini milling cutter, ada plain milling cutter, ada end mill, ada set mill. Untuk yang pembelajaran kali ini sampai sekian dulu, dan untuk macam-macam milling cutter akan saya jelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Dan untuk tugasnya nanti akan harus dikerjakan dengan baik dan dikirim, dan termasuk menjadi absensi pertemuan kita pada
teknik pemesinan bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.